Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. La yamassuna biha nasabu wa la yamassuna biha lub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman turja'una fihi ilallah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Jamaah pengajian yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang begitu besar, yang begitu banyak yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Baik itu anugerah yang berupa kesehatan jasmani kita, lebih-lebih anugerah yang berupa hidayah. Kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohani, ini benar-benar merupakan anugerah yang tidak ada nilainya, tidak ada bandingannya. Anugerah yang sangat mahal, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa karunia Allah itu sangat besar nilainya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Di kalimat wa in ta'uddu nikmatallah itu bisa diartikan betapa mahalnya karunia Allah. Bahkan mungkin kalau digantikan, dinilai dengan rupiah, rasanya sulit untuk bisa membandinginya.
Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Mungkin sudah sering kali disampaikan, sepasang mata berapa nilainya, sepasang telinga, sepasang tangan, kaki, dan seterusnya, berapa nilainya? Tidak bisa kita ukur dengan rupiah, dengan dolar. Namun menurut firman Allah, manusia benar-benar dolim dan kufur. Tidak bisa menghargai karunia yang begitu mahal, yang begitu besar nilainya. Padahal semua karunia Allah yang diberikan kepada kita, khususnya, itu sifatnya hanya sementara. Satu saat semuanya berubah. Pun kata sing mripate papat. Ini satu bukti bahwa indera yang diberikan kepada kita itu tidak selamanya seperti keadaannya. Kadang-kadang daya dengar juga perlu ditambah. Makanya kalau Rasulullah SAW mengingatkan iltanim khomsan qabla khomsin, itu benar sekali, Pak. Ngrekeno 5 perkara sadurunge tekan 5 perkara. Gunakan 5 perkara sebelum kamu mengalami 5 perkara. Sababaka qabla harumika. Gunakan masa mudamu sebelum tua. Sing gurung tua gurung iso ngrasakno, Pak. Sing wis tua niki sing wis iso ngrasakno. Gunakan masa mudamu sebelum tua. Kalau biyen ngaji nih, Pak. Mulai nganjuk ya. Sepeda nongkel nih, Pak. Gocengan harian teng Kediri, bareng Kediri amblas teng Kertosono, nginep mumet nganjuk. Lho nganjuk niku nggon kula sing adoh malih Mas. Terus jadi mulai dusun nganjuk nggon kula mrebet niku mlaku berjalan kira-kira sekitar 30 kilo Kediri teng Kertosono niku lebih dari 40 kilo. Saniki ngrasakno muter. Kula sepedaan ongkel 2 puteran niku kadang mboten sampe 2 puter, sak puteran. Niku sikil pun pegel kabeh. Nah, ini bukti bahwa karunia Allah yang diberikan kepada kita itu sifatnya hanya sementara, Pak. Satu saat berubah. Makanya mumpung saya kena fungsikan dengan benar. Wah, barakata qabla suglaka. Masa sempatmu sebelum sibuk. Kalau pengen aneh nih, Pak. Jumat, bukan Jumat ini, Jumat pendake. Jumat ketiga. Tadi mlebu masjid niku mungkin kalau sampai akan ya. Kula ini madosi tiyang, Pak, kangen suwe kok gak pedhok. Begitu masuk masjid, sholat 2 rakaat, sing bagian takmir ini cerita kehilangan jamaah malih Ustaz. Sinten si A. Jadi tiang sing dekek kula teng mriku niku meninggal tanpa sakit. Cobi. Makanya sering kali juga kan sampaikan mati gade kudu lara dhisik.
Biasanya mana mau mati koromo. Perasaanmu mati kudu lara dhisik ta. Umur piro? Masih umur piro? Makanya firman Allah, likulli umatin ajalun. Setiap umat sudah dibatasi waktunya masing-masing. Kalau jenengan saya betul sengerik bisa sampai nama kari kula. Bisa sampai nama kari kula. Sama ini sing bisa apa kula sing kari. Apa kula sing kari sama ini sing bisa ya karo. Boleh saya lah. Itu kenyataannya, Pak. Seringkali kalau jelaskan, saya itu pernah ketika di air panas nih, Pak, satu villa dengan alumni pondok ini. Anak mau biasa, ini Pak, ini mulai sekali bulan, sak villa. Sak bulan mendengar berita meninggal, pinter nomor 35. Cabai. Makanya karena kita nggak ada yang tahu kapan kita mati, ini yang perlu kita selalu waspada dalam setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita. Kenapa? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun kalimat yang keluar dari mulut manusia, melainkan di situ ada raqib dan atid yang selalu mencatat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ingat, setiap manusia didampingi oleh 2 orang malaikat yang mulia dan mencatat dan tahu apa yang kamu perbuat. Nulis apa? Dapat ngelingne lah enak. Kok ngelingne enak, Pak? Nyatet toh. Jangan rom. Oh ya, sepurane kuat. Sepurane kewenaan nanti catet toh, Pak. Makanya bagi mereka yang hidupnya penuh dengan dosa, surat 18 ayat 49, bahwa di Alkitab padarul muslimina musfikina minna fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu khabiro walayat lumurabuka akada. Dan diletakkannya lah kitab. Artinya masing-masing manusia diberikan buku hasil dari perbuatannya selama hidupnya. Kamu akan melihat Muhammad orang-orang yang penuh dengan dosa, mereka sangat ketakutan dengan melihat bukunya. Seraya berkata, benar tercelakalah aku. Buku apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar. Dan mereka menemukan semua apa yang diperbuat didatangkan. Dan Allah tidak mendolimi, tidak mengurangi sedikit pun. Coba. Sudah di sana baru sadar. Makanya dengan peringatan ini marilah kita bisa lebih hati-hati dalam setiap langkah kita. Jamaah pengajian yang kami hormati, itulah sekilas mukadimah dan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utai bab al-khamru utawi khamr min khosyati asya'a saking 5 jenis, 5 macam. Jadi semuanya bahannya itu sebenarnya dari
sesuatu yang halal, Pak. Karena tangan-tangan manusia semuanya bisa berubah menjadi haram. Ani bin Umar dari putra Umar radhiyallahu anhu qala Ibnu Umar khutbah sapa Umar mboten abi Pak ya. Jadi tetap menyebut namanya. Khutbah sapa Umar ala mimbari Rasulillah ing atase mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dimulai dengan fahamidallah, muji ing Allah, alhamdulillah. Wasna waladi, wasna itu ngelem, menyanjung. Waladi khalaqal mauta wal hayata waladi jalal laila wan nahara waladi akhrajal ladina kafaru, seterusnya itu namanya asna. Alaihi ngatasi Allah. Summa qala nuli ngucap sapa Umar amma ba'du, lain daripada itu ingatlah, eling-eling sami mawon ya. Wa inal khamra satemene khamr napa sih Pak khamr artinya, makna khamr nih. Kita sering dengar cuma cara menjelasnya arti khamr itu apa. Khamara itu maknanya menutup, menghilangkan akal sehat, nutupi kesadaran. Khamar, mboten kole, kok. Jadi Arab niku siji niku melane wingi kula kepireng tengene YouTube. Hati-hati para imam, seringkali saya dengar dalam membaca Fatihah saja sudah. Jadi Ar-Rahman itu sering-sering kali ngorok, Pak. Sampai kelasnya Dewa Sewu. Yang benar ham itu H atau KH. DRS nulis Muhammadun KH DRS. Tahu bahasa yang benar ya hak ya. Muham kok iso KH. Ini udah jadi kok sih begini. Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan beberapa waktu pertemuan keluarga menganjuk Pak. Ya ini nih sing ngono. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belum nonton Pak ngalamin ya. Oh pucire kelas Pak Yai ini. Ain mboten ngain nganjuk jadi bang. Ngain ngawi, ngain nganjuk. Karena alhamdulillah belum ngalamin yuk. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Adam yang ngoten zaman iki bolak-balik tegur aja kok ngono alhamdulillah Allahu akbar apa asyhadu anna Muhammad aja ngora Muhammad amma ba'du ala innal khamra satman khamr iku nazalat umurun apa tahrimuha nazalat umurun apa tahrimuha harame khamr yauma nazala dinane tumurun apa larangan wa ya khamr min khamsati asyain saudara-saudara
Sesungguhnya khamr mulai diturunkan larangannya itu ada 5 jenis. Minal khintah, dari gandum. Wasair, sair itu ada orang kedelai, Pak. Maknanya kedelai sair ini. Watamri dan kurma, wazabib, anggur, wal asal, madu. Nah, madu ini loh bisa diproses jadi minuman keras. Makanya seperti ayat Baharal fasadu fil bari wal bagi bima kasabat aidinas itu ternyata benar, Pak. Hancurnya daratan dan lautan itu semuanya olah tangan manusia itu sendiri. Yang ini pacet nih, Pak. Rumiyin kula nak nang mriku ni mboten wani ndekek sikil ngene. Kula nggane tenggene sikile meja nek napa palangane meja. Saniki panas Pak nang pacet niku. Lah wong alase gurusan monyet e Pak nang desa-desa. Mboten tempat berteduh. Ini sing kada sing didadekno pilang nggih sing mung malas gundul nggih. Sepi. Jadi kelasnya gandum, kelasnya kurma, anggur, madu, semuanya itu bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Tapi akhirnya bisa merusak kesehatan kita karena tangan manusia itu sendiri. Wah, khamru lah nih Pak, mana khamr itu? Ma khamaro barang kang nutupi al akla ing akal sehat. Khamr dimaknani khamr disebut dengan khamr menutup akal sehat. Mengubah akal sehat menjadi tidak sehat. Umari mendem ya, sadar tak getun. Wah, salah satu Asia 3 macam 3 hal. Wabute arep-arepen aku berharap ayanas ini dalam khutbah Pak ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena anak sahabat Rasul ahidan janji atau menyampaikan ilaina mari kita via ing dalam perkara. Khamr sejak diturunkan tentang haramnya itu ketika itu 5 macam, 5 jenis. Ada 3 hal yang aku berharap semoga Rasulullah SAW menjelaskan. Yaitu yang pertama jadda, kakek, wa kalalata dan warisan kalalah. Wa abwabir dan pintu-pintu min abwabir riba dari pintu riba. 3 hal yang aku berharap Nabi menjelaskan tentang masalah kedudukannya kakek. Nasi enten ani kakek, nenek. Seorang meninggal. Dia punya anak, semuanya perempuan. Kebetulan ini memang terjadi. Salah satu putranya, putri, tapi yang datang suaminya. Datang kepada saya ketika itu balik. Sebenarnya alumni pondok sama manggil tenggolan itu. Niki ayah lah pun mboten enten. Iya apa?
Ya napa bagi warisan ini ayahmu ngoyong martuwa nila ninggal anak piro samenten lanang wedok istri sedaya itu berapapun jumlahnya setelah satu nanti 2, 3, 4, 5, 6 itu dapat 2/3 terus ibu walaupun ibu mungkin ibu sambung atau ibu kandung dapat 1/8. Kalau kakek ada dapat berapa Pak? Nak nenek 1/6. Nanti kakek berarti 1/3. Sisane om tante. Nah ini Pak. Nah ini Umar berharap 3 perkara ini dijelaskan oleh Nabi. Akhirnya ya turun ayat masalah wa ini mru'un halaka la salahu. Dan apa? Kalalah itu ndak punya anak, orang tua sudah ndak ada. Nyamping dulur. Itu kalalah nih. Jadi 3 perkara yang aku berharap semoga Rasulullah menjelaskan tentang 3 perkara kepada kita, yaitu tentang kakek, tentang kalalah, dan beberapa hal yang berkenaan dengan masalah riba. Bab nahyi, bab larangan an ayanda yang bida, yang bidu itu ngekum, ngerendem, bacem. Zabib itu anggur muda, watamri lan kurma. Jadi baik kurma muda maupun anggur muda itu kelas komernya sangat tinggi, Pak. Kurma matang direndam, ya biasanya diperes lah. Mau dijur, diperes, direndam. Melebihi batas waktu, niku kadar alkoholnya sudah. Nak sewengi, mboten apa-apa. Misalnya mulai sore tadi merendam, injing niki digunakan, diminum, mboten apa-apa sian. Nah wis melebihi batas waktu, 2 dina, 3 dina, kira-kira diambil pun sengak. Karena kadar alkoholnya sudah melebihi. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu saat temene Rasul iku nglarang sapa Rasul ayun bada yang merendam direndam apa tamri kurma wa zabibulan anggur jami'an bersamaan. Nabi melarang merendam kurma dan anggur dijadikan satu. Wa nahalan larang sapa Nabi ayun bada yento ngerendam yento direndam apa rutop kurma mulai masak rutop. Kalau pertama niku mboten semer Pak, kalau pikir sawu kecil. Pas nang meja teng Madinah niku. Lho kok ana sawu kecil? Bukan Ustaz, rutop. Nasi gede-gede ya. Titik limbet ngene gampang. Sret. Coba didik langsung mumet ngene. Rutop dicampur dengan busru. Kalau busru itu pentil
Mboten keliru Pentil niku landhep Pak. Pentil niku. Jenengan mboten kagungan pohon jambu mente. Jambu mente ini Pak, mentor itu Pak Nasib nom, Masya Allah jahatnya luar biasa nih. Ini biasanya Pak, misalnya kayak ini walaupun mentah kan sakit pintu doang. Mentor itu, kados kacang ngoten, wong nggen darah nggen kula ngrika nggone ngoten niku. Jadi nak mboten hati-hati mantan di model ini disigar. Dimaem nih kayak kacang mentah nih ya. Kacang grul. Nah. Niku misalkan jenis niku didamel minuman keras. Niku kadar niku ini sangat tinggi Pak kadar alkoholnya. Makanya Nabi melarang seseorang merendam kurma dengan anggur muda. Dan juga Nabi melarang seseorang merendam kurma masak dengan pentilnya kurma. Kurma muda. Jadi kurma mateng dicampur dengan kurma muda. Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong syariba kang ngombe ana bida ing rendaman minkum sang sira kabeh Falyasrabu ngombe sapa wong ing rendaman zabiban anggur muda pardan ijen au tamran utawa kurma pardan ijen au busran utawa pentil pardan kali ijen. Jadi barang siapa yang ingin minum minuman dari rendaman tolong jangan dicampur. Kalau merendam kurma muda, ya kurma saja. Jangan dicampur dengan anggur. Jadi jabir, anggur muda, terus kurma, ini umum sepuh. Kalau busrun, pentilnya kurma. Jadi boleh direndam sebagai minuman segar, tapi tidak boleh dicampur. Nah, adik pentil kurma, kalau kurma matang, itu bisa bahaya. Anggur juga, anggur matang dicampur sampai anggur sing pentil. Jadi barang siapa yang minum rendaman, maka minumlah rendaman dari kurma muda tanpa dicampur. Atau kalau misalnya ingin merendam kurma, jangan dicampur. Dan merendam pentilnya kurma, jangan dicampur dengan yang lain. Babul nahi bab larangan anil intibadi saking merendam fituba wal muzafat. Tuba itu kulitnya waluh. Waluh jangan nak waluh jangan nak panjang. Soalnya kula pun nate mbuktekno niki, Pak. Waluh ini lampun tuwek, mungkin dipotong sandingi gantilan ini ya kira-kira 5 cm. Nah, ini di gua isine Pak diberseni. Nah, kula biyen kok damel nyimpen barang-barang kaya baut-baut ngoten niku biyen sik dereng teng mriki kula.
Lah niku madahe kulite ngapa niku kulit labu ya. Nah Nganjuk ngarani blonceng. Labu atau blonceng. Di sana itu untuk merendam minuman keras. Bekas dari alat untuk merendam itu buatan ngantuk digunakan untuk wadah minum, Pak. Tubak loh ya. Karena biarpun bagaimana ini masih bisa menyerap. Kalau muzabat itu alat yang didempul, maksudnya seperti kotak. Membuat kotak dijejer, pun rapi tapi nak diiseni banyu ngerembes, didempul, pelamir. Nah, di pelamir digunakan untuk merendam minuman. Setelah minuman keras itu dilarang karena haram, bekasnya, kotaknya itu damel menyimpan air dilarang, Pak. Makanya kalau di sini Nabi melarang merendam di dalam tubak dan muzabat. Nah, ini ada di dalam labu kering dan wadah yang dicat dengan bahan sejenis tir. Kebetulan tir, Pak. Biasa tir ya. Ireng. Kira ngantir niku napa cairane aspal napa pripun tir niku? Nen? Cairan aspal ya. Jadi niku saged mbuntoni lubang-lubang mori-mori termasuk ya. Nah. Jadi niku sedaya mboten kantuk digunakan oleh Rasulullah. Kecuali dari jenis benda yang tidak menyerap, kayak botol, batu. Batu niku lumpang, Pak. Nganjuk niku kathah produk lumpang dari batu, layar dari batu. Nah, terus sing damel jamu niku apa ngarani? Pipisan. Nah, dari batu. Anjahkan dari zadan, betul zadan. Kala zadan kultu ngucap ingsun li Ibnu Umar. Hadis ni nerangno sira ing ingsun dimana nglawan barang kang nglarang anu saking ma sapa nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane minal asribati saking minuman. Zadan cerita, saya pernah bicara sama Ibnu Umar. Tolong ceritakan kepada kami tentang apa yang dilarang oleh Nabi dari jenis minuman. Bilugotika kelawan bahasamu, bahasa Arab. Bapak siru lan nerjemano siro ing bahasa lima rizut bilugotina kelawan bahasa ingsun. Pak Abdullah, tolong ceritakan kepada kami apa minuman yang dilarang oleh Nabi. Jelaskan dengan sampaikan dengan bahasamu dan tafsirkan dengan bahasaku. Fa inna lakum monggo satu menit iku kedua sira kabeh. Lughatan bahasa siwa lughatina yang lain dengan bahasa kami. Kados Heraklius nih Pak, Heraklius mau wawancara dengan orang-orang Mekah, bahasanya kan Ibrani.
Mekah bahasanya Arab, makanya di situ tarjuman. Bakola li tarjumanihi. Heraklius berkata kepada juru bahasanya, Kul ini sa'iluka. Katakan kepada Pak Sofyan, saya bertanya kepadamu. Ya. Makola mongon jawab sapa Ibnu Umar, nah ngelarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khantam saking khantam. Khantam. Waya dal khantam jaratu. Jaratu itu tempayan. Tenganjuk. Nah, nak teng mriki kula riyen nate teng daerah niku lho, Pak. Kidul stasiun nak elore mos kidul nggih. Ngilen niku nggene produk nambah bola pecah. Napa bola pecah? Lah nggih gerabak. Oh, sing ingin di tanah. Nggih nak gerabak lak miring-miring niku. Kaya layah, kaya kemaron iki lho, napa niku jenenge? Kula nate daerah kene riyen ningali. Nah, jadi Nganjuk niku enten produk ngoten niku. Mulai dari yang besar jenenge bul sing gawe nyim. Lah nek sing napa ndukure ciut niku gentong atau genuk. Nah, sampai teko kendil, kemaron, kuali, kuwata, layah, cowek. Nah, layah niku nak cowek niku cilik. Niku sedaya ndugi tanah. Nah, itu kalau digunakan untuk merendam minuman keras, niku madahe mboten kena digunakaken, Pak. Karena menyerap. Jadi misalnya pun mboten digunakno damel nyimpen banyu, niku tetap haram. Wari tuba dan juga Nabi melarang tuba. Waya utawi ngaran tuba koratu labu. Koratu labu. Jadi gini wow labu niku malu jangan. Nah walau kalau lah alit apa niku nih cara damel niku. Enten sing gede ya tapi biasanya belirik napa blimbingan niku. Niku walau kalau. Nah, nanti sing walau jangan panjang halus. Tapi walaupun halus niku tetap menyerap air. Wanil muzafat. Nah, kalau muzafat ini terbuat dari kayu. Apakah itu kotak ataukah nah mriki niku wit kurma, Pak. Wit kurma niku dipotong, diguwak kulite terus kulite mboten diguwak belas. Jadi jerone ini dikrowoki ibarat kados lumpang tapi lumpang kayu, Pak. Nah, jadi jenis kayu, jenis tanah niku nek didamel mbacem ngerendam niku tetap ngerembes, nyerap air. Jadi itu tidak diperbolehkan. Wamin nakir
ya masalah lah nih Pak. Kalau nakir itu dari pohon kurma. Kalau muzafat mungkin dari kayu atau jenis yang bisa menyerap air. Antum saku yang di kelontok apa enaskan kulitnya. Jadi pohon kurma yang sudah dikelupas kulitnya dan dalamnya nukiro dikrowoi batun koro lan dikrowoi nakron kelawan krowoi temenan. Wa amara lan merintahna sapa nabi ayyung tabada yen ngrendem bil asqiya ing dalam kulit. Nah, mulanya Pak kulit ini akhirnya dilarang juga. Mulanya dipersilakan ojo nggunakno kayu, ojo nggunakno kotak, ya kotak itu kayu. Jadi kayu yang terbuat dari pohon kurma atau kayu yang dibuat dengan seperti kotak. Gunakan merendam dengan wadah dari kulit. Kalau dari kulit namanya grebo. Kulit kambing niku wonten rumiyin tengene kilene daerah Gandula Madiun, Pak. Orang dari Arab, orang Arab namanya Bang Salim, itu bisa menguliti kambing utuh kayak urunge bantal, Pak. Dari sini tadi, kirangan pakai alat apa atau obat apa, jadi ditarik bisa dan persis urunge bantal. Nah, setelah itu disama itu dibuang bulunya. Akhirnya lemas nih kayak kata nih jaket kulit nih. Nah itu bagian kaki-kakinya diikat mana di sini banyu. Mengisinya dari sini mungkin juga ada diikat. Nah, itu namanya grebo. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, rata-rata nggak ada grebo Pak. Kalau pergi jauh air itu paling utama Pak. Babu ibakatir intibadi bitawril gijarah ibakah jadi diperbolehkan seperti rukshoh diperbolehkan membuat nabit rendaman dalam bejana dari batu bejana dari batu mau termasuk lumpang batu niki kuat Pak sebelum ada seleb loh ya. Setelah munculnya seleb ya satu selumpang niku namung kangge kala-kala mawon. Jadi dulu sebelum ada seleb rata-rata membuat beras itu untuk lumpang niku, batu, lumpang kayu. Lah sing wancane jenenge lesung. Nah, lesung. Ndak lesung dipipit lho nggih. Lesung. Jabirin radhiyallahu ta'ala karena ana yun tabadu direndamake li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fisikoin ing dalem minuman Fai dalam yajitu monggo nalikane ora nemu akeh sikoin wadah ya wadah kulit wadah terbuat dari kulit Fa'ilam yajidu monggo lamun ora nemu sapa akeh sikoan ing wadah teko kulit nubida direndam
Lalu kanggo minuman pitauri dalam wadah min hijarotin saking watu. Zaman kuno, misalnya. Zaman kuno makuno semuanya alat-alat dari batu. Lalu sampai enten zaman batu. Nah, zaman batu itu sejarah Kalingga. Agama di masa itu agama Hindu. Adat istiadat orang Hindu bersaji, berkenduri, membakar kemenyan. Itu adat orang Hindu dalam buku sejarah ini. Samangkin dengan orang Islam kenduren. Nah dengan orang Cina biancaan. Biancaan. Selamatan. Maka ngucap sama badul kaum sebagian kaum. Wana dari ingsun asma'u ngrungu ingsun li Abi Zubair maring Pak Zubair min biramin saking watu. Periuk atau wadah begini kepala Pak napa? Lumpang watu. Lumpang watu ini mboten kuat diangkat yang setunggal, Pak. Nggih. Mungkin kula ngriko ini sampai wong loro niku mboten saged langsung sekali leren-leren. Saking lha jenenge watu Pak diangkat sak ngono gedene. Masih sak cilik-cilike niku diangkat ijen nggih nyreteng, Pak. Kala ngucap sapa Jabir min biramin ya benar. Niki Abi Zubair ya. Jadi Jabir membenarkan. Kala Jabir min biramin ya benar dari batu. Dari Jabir lalu berkata di zaman Rasul dibuatkan rendaman dari wadah kulit, wadah dari kulit. Dan jika mereka tidak menemukan wadah dari kulit, mereka menggunakan rendaman dengan wadah yang terbuat dari batu. Sebagian kaum mengatakan, ya saya dengar Pak Zubair mengatakan dari batu. Lalu Jabir menjelaskan benar, min biromin, biromin dari batu. Babur ruksati bab keringanan diperbolehkannya sama Pak Kalinginggil wau dibakar. Berintibadi ing dalam ngerendam Durumfi ing dalam wadah. Kuliah semua jenis wadah. Wanayi dan melarang sahabat Nabi anisurbe saking minuman kuli muskirin. Jadi Nabi memperbolehkan merendam minuman jenis apapun. Tapi Nabi melarang minuman yang sudah membuat orang mabuk. Ada seorang sahabat jadi pengantin. Besok jadi pengantin, Pak.
Sore wau ngekum kurma. Ngekum kurma benjing-benjing pun diambil airnya, dihidangkan untuk minuman para tamu-tamu. Ketika itu ada yang bertanya, apa kalian tahu apa yang dihidangkan oleh Saqibul Bait kepada kalian tentang minuman tadi? Enggak tahu, segar ya. Itu baceman kumkumane kurma. Tapi dari sampai melampaui batas ya Pak. Jadi kurma direndam, ya mungkin negeri ditambahi lalu gula Pak, barangkali Pak. Dikum, gak ditambahi gula ya legine kurang. Tapi sing gak seneng legi, ya ngaten Pak ya. Sojok legi-legi gara diabetes. Kalau gini rajane legi Pak, saniki mawon pun sedina iso 12 sendok. Saniki namung 3 sendok, mulai gak kakan ngombe. Jadi ngombe kopi sak gelas gede niku 3 sendok nggih pun sedina pun. Jam 2 bengi sampai asar kan entek. An Buraidah, saking Buraidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, itu kun nglarang ingsun ing sira kabeh anin burufi saking burufi. Burufi wadah yang terbuat dari kulit. Saya melarang kalian menggunakan baceman dengan menggunakan wadah dari kulit. Wa inna dzurufa saat temene wadah tukang kulit au darban la yakilu ora halal sayan ing suwi-suwi wala yukarimuhu. Jadi walaupun wadah itu tidak membuat halal atau menjadikan haram, tapi saya tidak memperbolehkan kalian menggunakan itu. Wa kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu haramun, hukumnya haram. Jadi bacem dengan menggunakan wadah. Nuwun sewu, kadang-kadang kita ini menemukan hal-hal yang gadok ya. Mang begono oleh, akhirnya gak oleh. Ya. Seperti hanya Rasulullah ini nuwun sewu ya. Sampai menyisir rambut namanya. Menyisir rambut itu bagus purun, madani umum nih. Jadi nak umumnya orang dibuang ke kanan kiri, Nabi ditarik ke belakang. Yang sangat menonjol, umumnya mereka membiarkan kumis. Aku mohon jangan kau cukur kumismu. Sinten itu. Justru Nabi memerintahkan sahabat untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Sing samanggot. Itu tinggal biarkan. Ini masalahnya tidak mau menyamai. Andai kata sama-sama, nggak dilarang kata Nabi. Aku lebih suka niru orang-orang ahli kitab. Seandainya tidak ada larangan. Tapi saya nggak mau menyerupai orang-orang musyrik. Karena Pak Dosen, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai tata cara kaum, mereka sudah dianggap seperti mereka juga.
Makanya nuwun sewu ya, kados bercelana, pakai celana atau sarung. Kalau celana mun paten warna sarung niku namine kadang-kadang kedawan dilempit, ditekuk, dan itu pun kadang-kadang waktu mekuk gak bisa modo, dawa sisi. Nah, Rasulullah menjelaskan ma asfala minal ka'baini minal izari pinnar. Pakaian untuk laki-laki ya, yang sampai di bawah mata kaki, di bawah melebihi mata kaki, bahwa binar. Loh, ini memang selegende Pak dalam nyikapi. Ada yang berpegang, yang penting tidak khuyala. Apa khuyala? Sombong. Terus dari pihak yang haluan keras, sombong itu apa sih? Tidak menerima saranmu. Nabi menyarankan jangan pakai di bawah mata kaki. Itu berarti sombong. Terus Nabi berpegang pada Abu Bakar. Ya Rasul, kadang-kadang lah, memang ini sarung lah. Kadang-kadang dari sebelah sarung saya itu sampai menurun di bawah mata kaki. Namun itu pun saya berusaha untuk menariknya. Jawabnya Nabi, Anda tidak termasuk golongan itu. Terus nak menyikapi ngoten iki ana Pak, langkah yang paling tepat buat kita. Nabi pernah menjelaskan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal jelas ini. Haram jelas ini. Wa bainahuma antara halal dan haram amrun musabbiyatun. Ada sesuatu yang seberat, remeng-remeng. Ini haram apa halal ya? Dia menentukan tak arani haram karena penjelasan, tak arani halal kok. Nah, terus Nabi menganggap itu subhat. Subhat itu lebih berbahaya. Mendekati subhat sama dengan mengembalakan hewan ternak di dekat tanaman terlarang. Karoin kalau kima yusiku ayyuwakiwa. Orang yang mendekati sesuatu yang subhat seperti mengembalakan hewan ternak di dekat tempat yang terlarang. Mungkin sering saya contohkan, desa mengadakan penghijauan, apakah itu sono ataukah apalah, dikerodongi perung karena belum tumbuh tinggi. Diberikan pengumuman, bapak-bapak, jangan sampai ada yang punya hewan ternak makan tanaman itu. Kalau sampai ada yang punya hewan ternak makan tanaman itu, dendanya 100.000. Misalkan. Terus ada anak, nyekeli wedhuse. Hati-hati lele ya. Adik mangan tanduran itu denda 100.000. Mboten Pak kula cekeli kok. Ya wis hati-hati. Mari ngono layangan pedhot. Gampang banget contohnya Pak. Ketok bola itu, wow. Ali nak bawa wedhus berlayangan. Wedhusnya mangan tanduran. Ini loh yang dimaksud yusiku ayyuwakiwa. Hewan-hewan itu akan lebih dekat makan. Jadi kalau kita mendekati sesuatu yang subhat, itu sangat berbahaya. Tinggalkan aman. Mengenakan celana di bawah mata kaki. Itu sing dilarang itu sombongnya, apa panjangnya celana. Wis sekarakur aku wis aduh ndukure mata kaki ae aman, ya ngirit.
Aman ya murid. Aman kalau beli jadi apa? Apa? Ganda nih. Beli jadi. Non. Nah, jadi maju itu kan rugi ya. Nah, makanya saya merasa saya dulu punya teman penjahit, penjahit penjahit. Orang dukur, orang ngomongin nak dukur aja, udah sampai luwes sak meter ya. Aku loh sama cukup, nak dukur aku. Dia penjahit memang ya. Jadi nak sampai lebih dari 1 meter, itu pasti ada sisa. Aslinya wong sikile mboten sampai 1 meter Pak, dawani sikile wong ini. Nah, apalagi mengenakan di atas mata kaki. Jadi sampai saat ini kalau nggak cuma 1 meter dok. Cukup Bapak, cukup. Wong endek. Jadi Rasulullah cerita saya melarang kalian merendam minuman dengan menggunakan bejana dari kulit. Sekalipun itu tidak menentukan tentang halal dan haram. Karena setiap sesuatu yang memabukkan itulah yang haram. Ya, jamaah pengajian yang kami hormati, mungkin itu kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doakan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.